Gaya pekerjaan di era ini telah mengalami perubahan yang signifikan pemirsa, penting bagi individu untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja. Penciptaan lapangan kerja di sektor formal dalam satu dasawarsa terakhir terbilang minim, jauh tertinggal dibandingkan periode sebelumnya. Data Kementerian Ketenagakerjaan ada lebih dari 18.000 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Februari 2025. Lonjakan tinggi khususnya terjadi pada bulan Februari. Gelombang PHK ini banyak muncul dari sektor manufaktur. Salah satunya raksasa tekstil Stritex yang harus merumahkan lebih dari 10.000 tenaga kerjanya. Jumlah perusahaan manufaktur lainnya juga berhenti beroperasi pada awal 2025. Dua sektor lain penyumbang PHK terbesar adalah sektor aktivitas jasa lainnya, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan agar stagnasi penyediaan lapangan kerja di Indonesia bisa diakhiri. Ini supaya bonus demografi dapat melahirkan nilai tambah, alih-alih menjelma jadi beban perekonomian di masa mendatang. Makin banyaknya angkatan kerja yang kesulitan masuk pasar tenaga kerja hingga terpaksa mencari penghasilan di sektor informal. Pasar kerja global terus berubah dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan demografis, dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Memang ranah-ranah pekerjaan tertentu yang sudah diambil alih tuh oleh kecerdasan artifisial kan ya. Jadi misalnya nih kalau news presenter itu juga bisa pakai AI kan ya. Jadi itu menghilangkan sebagian dari pekerja yang memang news presenter kan gitu. Kemudian guru atau dosen ya mungkin lebih canggih untuk mencari atau misalnya searching melalui AI. Nah mungkin sebagian besar fungsi dosen juga nggak terlalu mengajarkan atau lecturer lagi, dia bisa belajar mandiri. Jadi nanti memang di masa depan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi hilang kecuali dia bisa menggunakan AI-nya itu untuk supporting ke bidang kerjanya. Selain tugas besar pemerintah dalam era di mana adaptasi adalah kunci untuk kesuksesan karir, penting bagi individu untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja. Jadi memang kualifikasinya ya memang harus melihat pasar tenaga kerja ya. Memang korban dari sistem ekonomi pasar seperti ini, pinter-pinternya mahasiswa ngambil celah di situ. Jadi dia menambah kualifikasi yang memang dari kampusnya plus gitu ya. Jadi digital, analis data digital atau misalnya cara penggunaan AI dalam konteks membuat PPT atau dan sebagainya seperti itu. Jadi memang dia harus pinter melihat celah gitu, menambah kualifikasi pendidikannya dia. Disrupsi digital memang tidak dapat dihindari. Tak hanya Indonesia, negara-negara lain juga memiliki tantangan hadapi isu ketenagakerjaan. Perlu ada sinergi pemerintahan terkait agar pekerja Indonesia bisa segera beradaptasi terhadap perubahan menuju Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah di 2045 mendatang. Tim Liputan melaporkan.